Shalom, damai di hati. Mungkin ada baiknya walaupun kita tetap di kursi masing-masing, kita beri salam dengan memberikan salam ini kepada ke kiri kita dan ke kanan kita. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih sudah pada hadir. Juga untuk saudara-saudara seiman yang mungkin mengikuti ibadah kita melalui online, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mengucap syukur walaupun dalam keterbatasan pandemi COVID-19 kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Pagi hari ini sesuai dengan firman yang telah dibacakan dan juga puji-pujian yang telah kita nyanyikan, temanya adalah kasih setia Tuhan. Tema bulanan dari Gemim adalah ketaatan melaksanakan kehendak Allah adalah wujud kedewasaan iman, dan tema mingguan untuk minggu ini adalah kasih setia Tuhan, fondasi kekuatan iman. Nah, renungan saya beri judul kasih setia Tuhan. Saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama, kesaksian dari Raja. Dan bagian ini juga saya membaginya dalam 3 bagian berikutnya. Syukur, sembah, dan seruan. Mari kita lihat, kita buka firman Tuhan dan tetap buka di Mazmur 138 karena pasal itu akan menjadi fokus kita. Dikatakan untuk yang pertama syukur. Mari kita lihat ayat pertama. Ini adalah kesaksian dari Raja, dan Raja itu adalah Raja Daud. Ayat pertama dikatakan, dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, yaitu pertama tentang bersyukur. Satu ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 saya bacakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan tidak mengajar kita mengucap syukur untuk segala hal. Kita tidak mengucap syukur untuk COVID, kita tidak mengucap syukur untuk kematian, kita tidak mengucap syukur untuk mungkin kehilangan pekerjaan. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur dalam mengalami semua ini. Karena dikatakan dari ayat 1 Tesalonika 5:18 dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ada satu ayat yang juga boleh mungkin menguatkan kita, diambil dari Roma 8 ayat 28 dikatakan begini. Tadi kita sudah baca, kita mengucap syukur dalam segala hal, dan sekarang kita dikuatkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pengalaman saya di tanggal 17 tentang mengucap syukur, 17 Mei, adik ipar saya meninggal, dan saya ada di samping tempat tidurnya di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Pagi itu pertama kali saya bisa berjumpa dengan dia, langsung berdiri di samping tempat tidurnya, kemudian saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur 30 ke telinganya karena sudah koma beberapa hari. Kemudian sorenya mendapat kabar jam 4.15 bahwa kondisinya semakin menurun. Dan saya langsung ke rumah sakit lagi, dan pada jam 5.15 saya hadir di rumah sakit, dan adik saya, Nita, memanggil untuk kita berdoa. Dan saya meminta Nita, adik saya, untuk doa ucapan syukur. Dan saya meminta anaknya, Atara, keponakan saya juga, untuk doa ucapan syukur, dan saya juga mengucap syukur. Kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Jam 8.15, Kiki, adik ipar saya, meninggalkan dunia, dan saya baru pertama kali lihat dari mesin yang menunjukkan tanda kehidupan, ya tiba-tiba langsung flat, dan di situ Kiki sudah tidak ada. Tapi saya percaya kalau itu yang dilihat dunia, kemudian flat, tapi dalam kekekalan pada saat dia flat di dunia ini, maka dalam kekekalan dia akan terus hidup bersama Tuhan yang di surga. Dan ini menjadi pengharapan kami, mengucap syukur.
Jadi saya ingin mengajarkan kita juga seperti Raja Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dan dikatakan dengan segenap hatiku. Itu tidak gampang. Karena kalau kita hanya mengatakannya saja, lebih mudah daripada dengan segenap hati walaupun mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Kemudian dikatakan ayat 1, di hadapan para Allah, A huruf kecil, aku akan bermazmur bagimu. Jadi sepertinya Daud ingin mengatakan bahwa dia menyembah, bersyukur kepada satu-satunya Allah yang hidup, yaitu Tuhan pencipta dan penebusnya. Kemudian yang kedua, sembah. Mari ikuti saya bacakan kembali ayat 2 dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Ini menjadi tema kita, kasih setia. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Kita fokus kepada nama Tuhan. Nama Tuhan itu begitu kudus, sehingga kata Jehovah, saking kudusnya itu tidak disebut satu kata, bahkan dalam penulisannya itu disingkat. Dan zaman dulu, belum ada mesin fotokopi untuk memperbanyak perjanjian lama, jadi harus ditulis dengan tinta, dan ditulis oleh beberapa kelompok atau beberapa grup dari suku ini atau suku itu. Kemudian ada satu suku yang luar biasa, saking menghormati nama Tuhan, setiap kali kata Yehova tertera atau dibaca, mereka menggantinya dengan tinta yang baru. Ya, ini untuk menghormati nama Tuhan. Nama Tuhan itu menunjukkan karakter Tuhan, dan dengan menyebutkan namanya saja kita layak untuk mengucap syukur atau menyembah Dia. Kemudian yang kedua, dan karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Kasih-Mu, wah ini konsep yang mungkin sangat luas, tetapi saya mau tanya kepada kita semua, berapa besar kasih Tuhan kepada kita? Kita tinggal lihat saja di kayu salib. Selebar tangan itu kasih Tuhan kepada kita dengan menyerahkan nyawanya bagi kita yang seharusnya dihukum supaya kita boleh diselamatkan. Itu besarnya kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kemudian setiamu, setia ini menunjukkan kepada janji Tuhan. Rekan-rekan sekalian, kalau Tuhan berjanji berarti Dia akan genapi. Janjinya itu adalah ya dan amin. Dan sebagai contoh misalnya, kalau saya janji kepada Pak Ferry, Rumemper, Pak Ferry, Natal nanti saya akan kasih hadiah. Wah, sudah senang. Ya, ini masih baru mau masuk bulan Juni sudah dijanjikan ada hadiah Natal nanti. Kemudian mulai mendekati Agustus, waduh, berapa bulan lagi mau dapat hadiah dari Pak Pendeta. Bulan November 1 bulan lagi. Bulan Desember, awal Desember, wah 24 hari lagi. 3 hari sebelum tanggal 25, aduh mau dapat hadiah apa ini? Ya, tanggal 24 malam, besok tuh hadiah, semua datang katanya. Besoknya saya tidak kasih hadiah, Pak Ferry bilang, mungkin dia lupa tapi mungkin nanti ada waktunya. Tahun baru datang belum juga kasih hadiahnya. Bapak Ibu sekalian, manusia kalau berjanji mungkin akan lupa, apapun alasannya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia akan genapi. Ya dan amin. Kita ini manusia-manusia perjanjian, dalam arti kita ada di bawah janji Tuhan. Alkitab sendiri ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kemudian ada beberapa janji penting dalam Alkitab yang disebut seperti Abrahamic Covenant, janji kepada Abraham. Dia akan memberkati keturunan Abraham menjadi keturunan yang diberkati. Dan juga ada Mosaic Covenant, artinya janji kepada Musa. Ada 3 aspek. Kalau engkau tidak taat, engkau dikutuk. Kalau engkau taat, engkau diberkati. Dan kalau engkau tidak taat, tetapi engkau kembali kepada Tuhan, maka akan ada pemulihan. Dan janji itu luar biasa. Dan saya percaya kalau saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menaikkan kesaksian bagaimana Tuhan setia dengan janjinya, tidak cukup waktu 1 jam. Karena kita sudah mengalami kasih setia Tuhan itu. Jadi, bagian yang kedua adalah sembah. Kemudian yang ketiga, seruan. Kita dapat melihat, dan ini menjadi kesaksian kita juga,
Ayat yang ketiga dikatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saya percaya juga banyak doa-doa kita yang sudah dijawab. Tetapi juga banyak doa-doa yang belum. Saya belajar dalam pengalaman rohani saya bahwa ada 5 cara Tuhan menjawab doa kita. Yang pertama, terima. Kita berdoa, Tuhan beri. Yang kedua, tidak. Kita berdoa, Tuhan tidak kasih. Dan kalau sudah tidak, jangan minta lagi. Ya. Yang ketiga, tunda. Artinya kita sudah berdoa tetapi belum diberi, berarti kita minta terus. Ya. Kita berdoa terus. Kemudian yang keempat, tukar. Tukar artinya kita minta satu, Tuhan kasih yang lebih baik. Dan ada satu lagi doa, tambah. Artinya kita minta satu tapi Tuhan kasih berlimpah-limpah. Prinsipnya Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Ya, dan untuk itu juga kita dapat mengucap syukur untuk kasih setianya. Jadi ini adalah kesaksian raja. Yang kedua adalah kesaksian untuk raja-raja. Mari kita lihat ayat yang keempat. Di situ dikatakan, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Ini adalah doa Daud agar raja-raja mengakui siapa Tuhan, firman-Nya, kemuliaannya, dan juga memuji Tuhan. Yang ketiga, berikutnya. Yang ketiga adalah, kalau yang pertama kesaksian dari raja, kedua kesaksian untuk raja-raja, yang ketiga kemuliaan bagi raja di atas segala raja. Ada 2 hal. Yang pertama pujian untuk Tuhan, dan yang kedua perhatian dari Tuhan. Berikutnya. Pujian untuk Tuhan. Mari kita lihat ayat 5. Di situ dikatakan mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan sebab besar kemuliaan Tuhan. Kalau kita ingin mengerti apa artinya jalan-jalan Tuhan, berarti ini juga menunjukkan kepada rancangan Tuhan. Dan rancangan-rancangan Tuhan itu selalu akan lebih baik daripada rancangan kita, walaupun kita sering tidak mengerti rancangan-rancangan Tuhan itu. Tetapi kita dapat menaikkan puji-pujian. Kemudian yang kedua adalah perhatian dari Tuhan. Ini kalau kita nanti renungkan misalnya di rumah, 2 ayat ini syarat dengan ayat-ayat untuk menguatkan. Perhatian Tuhan, mari ikuti saya. 6, ayat 6 dikatakan Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Jadi yang pertama, perhatian Tuhan ialah ia melihat. Kemudian, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Kedua, ia mengenal. Kemudian ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, pergumulan, masalah, tantangan, penderitaan, kesedihan, apapun itu, engkau mempertahankan hidupku. Kemudian, terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tangan, artinya menolong. Dan yang terakhir, dan tangan kananmu menyelamatkan, ya Tuhan. Jadi dengan adanya perhatian Tuhan yang luar biasa, maka kita layak memuji kemuliaan bagi namanya. Kita layak menaikkan puji-pujian kita. Jadi renungan saya pada hari ini mengingatkan kembali kasih setia Tuhan. Kita kiranya mempunyai kesaksian sama seperti Daud, ada syukur, ada penyembahan, doa-doa kita sudah dijawab, kemudian kita mengharapkan banyak juga orang-orang lain yang boleh menikmati kebaikan Tuhan, memuji Dia, dan juga mengalami perjanjian-perjanjiannya. Dan yang terakhir, kemuliaan semuanya hanya untuk Tuhan. Kita layak memujinya karena perhatiannya. Dia menolong, Dia mempertahankan, Dia melihat, Dia mengenal, kemudian juga Dia mengulurkan tangannya dan menyelamatkan kita. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan membaca bersama-sama ayat 8 dari pembacaan kita. Ayat 8, kemudian saya minta Excel boleh di keyboard. Kita akan baca bersama-sama ayat 8, 1, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan,
kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sebelum kita akhiri, ada satu lagu, tolong kunci C. Kemudian saya sudah kirim di WA grup untuk Gemim, Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Kalau belum terima, kita nyanyi bersama-sama. Lagunya seperti ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Refnya satu kali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.